Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Syifa mengenai bentuk-bentuk malu dalam Islam. Lalu apa hikmah dan manfaat malu dari sifat malu tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Subki. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan mengawali bulan Rajab tahun 1444 Hijriah ini, kita mendapatkan ilmu tentang malu tadi dari Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi, Ustazah Syifa Nur Fadila. Sekarang saya kebagian buahnya malu. Nah, ini bagian yang manis ya Bu ya. Bagian yang enak. Setelah definisinya disampaikan macam-macamnya kita tahu. Ada yang nafsiyah, ada yang imaniyah. Kalau tadi etimologi dan terminologinya dari Kiai Jujun. Ya, dan saya memang nggak mau ngambil bagian itu, bagian etimologi, karena Eti istri saya gitu. Saya kebagian buahnya, dan karena waktunya sangat sedikit, saya akan nyampaikan 2 buah dari malu. Yang pertama iffah, yang kedua sifat wafa. Jadi yang pertama iffah. Ibu tahu iffah? Oh, tetangga saya Pak Ustadz. Bukan iffah tetangga saya. Kalau kita cermati surat Al-Baqarah ayat 273, kita akan mendapatkan kata iffah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Ya, jadi di sini halo Bu. Kalau kita lihat lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah, ini ada orang-orang yang kelihatannya bukan orang fakir miskin. Tapi karena mereka berjuang di jalan Allah. Siru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Enggak bisa atau enggak sempat cari maisha. Cari kehidupan. Ini karena ceramahnya di Bogor ya. Ditanya iffah jawabnya lain. Begitu cari maisha. Oh maisha. Eta mah tatanggi. Ma'isyah artinya mencari kehidupan. Karena berjuang di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Gak bisa mencari dunia. Kemudian yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang gak paham tentang orang ini. Dia itu dianggap orang kaya. Oh, dia mah jihad terus ya. Kayaknya nih orang kaya. Ya. Dan mereka ta'rifuhum bisimahum. Ya, kamu tahu ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Dia enggak pernah minta-minta. Kenapa enggak minta-minta? Minat ta'affuf. Karena mereka tuh iffah, menjaga dirinya. Padahal dia butuh. Ditanya orang, "Bapak, Ibu udah makan?" "Alhamdulillah." Dalam hati, "Belum." Gitu kan. Dan enggak kelihatan kayak orang butuh. Dan minta juga enggak secara paksa. Itu ciri orang-orang yang memiliki sifat iffah. Mau menjaga diri. Dia malu untuk meminta-minta. Apalagi minta secara paksa kepada orang lain. Nah,
Kalau kita lihat tafsir, ini sabab nuzulnya adalah tentang al-muhajirin. Orang muhajirin datang ke Madinah disambut oleh Ansar. Kisah yang paling sering disampaikan adalah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Seorang muhajirin hijrah ke Madinah. Di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat yang bernama Sa'ad Ibn Ar-Rabi Al-Ansari. Begitu dipersahabatkan, ya. Kemudian sebagai sahabat orang Ansor bilang, saya di sini punya tanah, punya harta. Kalau kamu mau, saya bagi 2 hartanya. Saya juga punya istri. Kalau kamu mau, istri saya 2. Saya ceraikan dan setelah masa iddahnya selesai, kamu bisa nikahin. Dan bukan nih kamu yang ini aja nih gitu kan. Ini udah bikin repot nih gitu. Ibarat mobil udah bensinnya boros gitu. Bempernya sobek gitu. Tidak, tapi pilih. Nanti saya ceraikan, begitu masa iddahnya habis kamu nikahi. Ya, cuman sahabat Abdurrahman bin Auf nggak aji mumpung. Wah, kebenaran gitu kan. Karena dia dari Mekah ke Madinah, orang asing, belum punya siapa-siapa. Ah, kebenaran kalau gitu. Enggak. Kemudian beliau mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, barakallahu laka wa fi ahlika wa fi malika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Saya enggak butuh itu. Ya, dullani ila suq, tunjukin aja saya ke pasar. Akhirnya kemudian ditunjukkan dia berdagang dan kembali menjadi orang kaya. Kalau kita yang ditawarin, jangan kita deh, saya. Kalau ini mah orang soleh-soleha semua ya. Iya, ini orang yang mulia dengan rasa malunya. Yang selalu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau nuntut ilmu insya Allah nggak pada malu. Ayo baca Qur'annya, malu. Pernah saya lagi baca Quran gigi mental. Jadi kalau kita lihat, kalau saya yang ditawarin, saya punya harta, saya bagi 2. Oh, jangan bagi 2, saya 3/4 gitu. Ya, ini saya ada istri 2, saya ceraikan 1. Kalau boleh 2-duanya gitu. Nah, makanya iffah ini sifat mulia. Makanya jamaah haji, kemarin alhamdulillah setelah pandemi saya sudah berhaji lagi, ketemu jamaah haji Jepang. Banyak orang Islam dari timur makan buang sampah sembarangan. Jamaah haji Jepang dipungutin. Ya, kemudian dibuang ke tempat yang sesungguhnya. Kalau dia seorang yang menjaga diri, malu. Ya, lagi ada pengajian pastel tinggal 5. Geser gitu. Begitu ngambil, ustazah juga ngambil gitu. Enggak, ustazah saya mau geser piring gitu. Jadi ini yang pertama sifat iffah. Udah ditunjukin 1 menit gitu kan. Baru iffah doang nih gitu kan. Kemudian al-wafa. Orang dengan rasa malu dia menepati janji. Ibu-ibu mah ya mau pengajian jam 2 dari jam 9 sudah mandi. Ibu-ibu mah sabunnya juga beda ya bu. Rambut lain, muka lain, leher lain, kaki lain. Kalau suami kan asal bebusa. Ya kadang-kadang ngaji gitu pakai baju juga kancingnya lewat gitu kan. Begitu dia mah asal bebusa. Dia komplain, ini sabun apa sih? Kata istrinya yang mana? Yang botol kecil. Itu sabun sirih. Gitu. Pantesan beda. Gitu. Nah Nabi, nih sebelum Ustadz Sofyan ini. Nabi pernah janjian ketemu di satu tempat. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Minhajul Muslim. Janji, orang itu habis janji lupa. Nabi mah di situ. Dan orang itu baru ingat, ba'da salasati ayyam. Setelah 3 hari baru ingat. Dia datang ke situ, Nabi masih ada di situ. Dan Nabi komennya, kamu bikin capek deh. Gitu. Kalau kita, kalimat sudah panjang gitu. Itulah al-wafa, menepati janji. Janji bayar hutang hari ini dibayar. Janji cicilan baju dibayar gitu. Iya,
itulah al-wafa bil ahad wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang beriman, karena al-haya wal iman itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, orang kalau nggak punya malu pasti dia nggak punya iman. Kalau dia nggak punya malu dan nggak punya iman, dia tidak menjaga diri dan tidak menepati janji. Terima kasih, saya akan kembali. Baik, terima kasih. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Ustaz Subeki Al-Buguri. Betapa ketika orang sudah mempunyai rasa malu yang tinggi, dia mampu menahan rasa laparnya bahkan demi untuk tidak meminta-minta karena rasa malu yang tinggi. Masya Allah. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sesi tanya jawab. Namun sebelumnya di segmen berikut, segmen 4 dan 5, kita akan hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Di sini kita sudah siapkan 3 santri untuk berlomba dalam bertausiah. Nanti insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita. Nah, ini sudah tampil persis di belakang saya dan juga di layar kaca pemirsa. Ada 3 santri yang siap unjuk kebolehan untuk memberikan tausiah yang nanti insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sanwadimor, tentu sarung kita.